Selanjutnya yaitu pada bab 8 yang berjudul hadis dhaif dan hadis maudhu. Jadi pembahasannya yaitu secara bahasa dhaif berarti lemah dan lawan dari al-qawi atau kuat. Jadi secara umum adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih dan hasan. Selanjutnya yaitu status hadis dhaif, yaitu status hadis dhaif ada dua, termasuk hadis mardud dan tidak dapat dijadikan hujah. Jadi penyebab hadis dhaif ini yaitu terputusnya sanad dan cacat pada periwayat atau kelemahan pada manusianya. Selanjutnya yaitu pengertian hadis maudhu, secara bahasa yaitu digugurkan atau ditinggalkan. Secara istilah berarti palsu atas dusta dan diciptakan dengan sengaja atau tidak. Jadi hukum dan jenisnya yaitu dilarang dan diamalkan atau diriwayatkan kecuali untuk menjelaskan kepalsuannya. Dan yang kedua tidak sah sebagai hujah agama. Contoh dalam hadis la asla la'an dan hadis tanpa asal atau sanad. Selanjutnya yaitu hadis dhaif terbagi menjadi 3. Yang pertama dhaif karena terputus sanad, 2 dhaif karena cacat pada periwayat, dan 3 dhaif karena cacat pada sanad. Jadi ada juga 5 jenis utama hadis yang sanadnya tidak bersambung antara perawi, yaitu 1 mu'allaq, 2 mursal, 3 mu'dal, 4 munkati, dan 5 mudalas. Selanjutnya yaitu mu'allaq adalah sanad di awal dihapus 1 atau lebih. Contohnya Mukarij langsung berkata Rasulullah bersabda. Yang kedua adalah mursal, perawi terakhir. Yang ketiga mu'dal, kubur 2 perawi. Dan yang keempat adalah muqati, putus di bagian manapun. Dan yang keempat adalah mudalas, cacat sanad disebutkan agar tidak bersambung. Nah, yang selanjutnya yaitu cacat pada perawi. Jar adalah kekurangan moral atau intelektual pada perawi yang mengaruhi keabsahan hadis. Jadi ada 2, cacat keadilan dan cacat hafalan atau intelektual. Selanjutnya yaitu selain sanad, matan atau isi hadis juga harus sahih. Jadi hadis adalah dinilai dhaif jika isinya bertentangan dengan prinsip agama, akal, dan prinsip fakta. Kriteria kesahihan matan ada beberapa, diantaranya tidak janggal redaksinya, tidak menyalahi akal sehat, dan tidak bertentangan dengan akhlak dan hukum yang syariat. Selanjutnya yaitu terdapat 3 cara utama pengakuan pelaku pemalsu hadis, kesesuaian ideologi isi hadis, dan yang ketiga adalah isi hadis bertentangan dengan kebenaran umum. Jadi indikasi kepalsuan hadis terbagi menjadi 2, ada indikasi pada perawi dan indikasi pada isi atau matan. Jadi contohnya dalam hadis tentang bahtera Nabi Nuh, tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, hadis ini palsu ternyata. Dan sekian, terima kasih untuk presentasi pada kelompok bab 8.